Oke, pada video kali ini kita akan membuat kalkulator yang bersih dan minimalis seperti ini. Pada part pertama ini kita akan membuat tampilannya, kemudian nanti di part 2 kita akan membuat fungsi kalkulatornya dengan JavaScript. Oke, langsung kita ke HTML-nya. Oke, pertama kita akan membuat div dengan nama kelas container. Di dalamnya pertama kita akan membuat layar kalkulatornya dengan elemen input, tipenya teks, kemudian kita kasih nama kelasnya output. Kemudian placeholdernya 0. Jadi secara default akan terisi 0. Selanjutnya untuk tombol-tombolnya kita gunakan elemen button. Kita isi sesuai dengan tombol-tombol yang ada di kalkulator. Oke, ini adalah tombol-tombol yang biasa ada di kalkulator. Oke, kemudian kita ke file CSS-nya. Jangan lupa di head-nya kita tambahkan link ke file CSS kita. Di sini nama file CSS saya style calc CSS. Ya. Oke, kita sudah di file CSS-nya. Kemudian kita mulai untuk membuat style untuk kalkulator kita. Pertama pada kelas container, sekarang kita akan menggunakan display grid ya teman-teman. Biasanya kita menggunakan display flex, tapi untuk kalkulator sepertinya cocok dengan menggunakan display grid. Oke, kalkulator kita terdiri dari 4 kolom, maka di display gridnya kita atur grid template column-nya 1 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR. Artinya akan terdiri dari 4 kolom dengan lebar yang sama, atau bentuk seperti ini kita bisa tulis dengan fungsi repeat atau diulang 4 kali 1 FR ya, itu sama aja dengan yang tadi. Kemudian untuk barisnya kita gunakan grid auto rows, saya setting 80 pixel tinggi dari barisnya. Kemudian lebar kalkulator ini saya setting 400 pixel saja. Kemudian saya kasih background colornya, saya kasih red dulu agar dapat dilihat. Kemudian saya kasih space di sekeliling tombolnya 20 pixel. Kemudian agar rounded kita kasih border radiusnya 20 pixel. Agar di tengah pada bodinya kita atur min height-nya 100 ph atau ketinggian dari bodinya ini 100% dari tinggi layar user, width-nya 100%. Kemudian agar di tengah kita kasih display flex, justify content-nya center, dan align itemnya center agar center secara horizontal dan vertikal. Ya, untuk layar dari kalkulator ini saya akan membuat sepanjang dari 4 kolom ini. Dengan display grid kita dengan mudah bisa membuat layout seperti itu. Caranya adalah kita ke HTML-nya, input tadi kita sudah beri nama kelas output, kita atur. Ya, sebelumnya saya akan jelaskan pada grid jika terdapat 4 kolom, maka penghitungan kolomnya adalah tepi paling kiri adalah 1, kemudian batas kolom kedua itu 2, dan seterusnya hingga paling kanan adalah 5. Maka jika kita ingin membuat satu item sepanjang satu baris ini, maka kita setting di CSS-nya untuk kelas output ini, properti grid kolomnya adalah dimulai dari garis tepi yang paling kiri tadi 1 hingga yang paling kanan 5. Ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Saya akan coba dari 1 hingga 4 ya, maka akan seperti ini karena di sini adalah batas kolom yang nomor 4. Kita kembalikan ini 5. Oke. Ya, sekarang kita ke elemen dari tombol-tombolnya atau elemen button. Kita kasih margin atau batas luar dari setiap buttonnya sebanyak 6 pixel. Bordernya kita hilangkan dengan border none. Kemudian agar rounded kita kasih border radius 16 pixel saja. Font size-nya saya buat 30 pixel. Font size-nya saya buat agak abu-abu dengan color seperti ini. Kemudian background colornya saya buat agak abu-abu seperti ini. Ya, kita atur warna merah tadi, kita samakan dari tombolnya untuk background colornya. Oke, kemudian agar terlihat seperti 3D seperti ini, kita atur dengan properti box shadow, tapi box shadow-nya untuk efek seperti ini kita gunakan 2. Yang pertama adalah agak hitam untuk kanan bawahnya, kemudian di kiri atasnya box shadow putih. Caranya adalah dengan properti box shadow 4 pixel ke kanan, 4 pixel ke bawah, blurnya 6 pixel dan besarnya 2 pixel. Kemudian warnanya RGBA kita buat agak hitam 10,
99 dan transparansinya 0,16 ya, seperti ini. Kemudian kita buat dua box shadow, kita pisahkan dengan koma, kemudian kita buat lagi minus 4 pixel ke kiri dan minus 4 pixel ke atas. Blurnya sama 6 pixel dan besarnya sama 2 pixel. Kemudian untuk warnanya kita buat putih 255 255 255, transparansinya 0,5 saja ya. Kita lihat sudah. Oke, sekarang kita kembali ke layarnya, kita tambahkan bordernya none juga, roundednya juga sama, border radius 16 pixel, margin luarnya juga 6 pixel atau space yang ada di luar. Kemudian agar angkanya di sebelah kanan, kita pakai property text align right atau kanan. Kemudian agar tidak mepet ke kanan, kita kasih padding space di dalam, padding right 20 pixel. Kemudian warna fontnya dengan property color agak gelap dan font size-nya saya buat besar dengan font size 38 pixel. Kemudian agar efek seperti ini kita gunakan box shadow juga, tapi kita gunakan property inset. Kita buat box shadow, kemudian kita tambahkan inset seperti ini. Kemudian 4 pixel ke kanan, pixel ke bawah, 6 pixel blurnya dan 1 pixel besarnya. Warnanya 0,16 untuk transparansinya. Kemudian untuk yang kanan bawah inset juga seperti tadi, minus 4 pixel, minus 4 pixel, 6 pixel blur dan besar 1 pixel. Kemudian warnanya 255, transparansinya 0,5. Oke. Ya, untuk pewarnaan untuk operatornya saya gunakan hijau. Maka di HTML-nya kita kasih dulu style untuk operator-operatornya, yaitu di sini kelas, saya kasih nama kelas operator. Kemudian saya kasih di operator lainnya yaitu di kali, minus, plus dan sama dengan. Oke, sekarang kita kasih SS-nya, kita atur untuk kelas operatornya, warna font color dengan warna yang agak merah. Oh maaf, untuk operator adalah hijau seperti ini. Kemudian untuk yang AC kita kasih kelas, kita kasih namanya saja AC. Kemudian titik AC, property color E53 F3F, jangan lupa tanda pagar ya, seperti ini ya. Sudah hampir jadi. Kemudian untuk efek ketika ditekan seperti ini, kita atur di buttonnya yaitu dengan button aktif ya. Ini adalah selektor untuk button ketika ditekan. Kemudian box shadow-nya yang berubah adalah property box shadow, di mana box shadow-nya yang tadinya di luar menjadi box shadow yang di dalam atau inset ya. Kita gunakan saja box shadow yang untuk di layarnya, kita copy, kemudian kita paste di box shadow yang button aktif. Kita save, kita coba ya. Box shadow yang tadinya di luar berpindah ke dalam sehingga menghasilkan efek seperti ditekan ya teman-teman. Ya, demikian tutorial singkat cara membuat kalkulator yang bersih dan minimalis seperti ini. Untuk fungsi dari kalkulator ini kita akan ke part 2. Sampai jumpa di video berikutnya.